Salam mahasiswa PPIP. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan pembelajaran paradigma baru mata kuliah pembelajaran berintegrasi. Selamat menonton. Salam calon guru profesional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi kepada penguatan kompetensi serta didik dan juga penguatan karakter serta didik untuk mengacu kepada profil Pancasila. Pembelajaran paradigma baru bisa dilaksanakan dalam 2 rekomendasi. Yang pertama adalah intrakurikuler di dalam kelas dan ekstrakurikuler ataupun di luar kelas yang berlandaskan proyek untuk menghasilkan profil serta didik yang berbasiskan dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori sistem ekologi. Nah, teori ini dikemukakan oleh ahli psikolog asal Amerika Serikat yang bernama Urie Brown Van Brenner, di mana isi dari teori sistem ekologi mengatakan perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Jadi, yang perlu kita garis bawahi di sini lingkungan ya, di mana lingkungan yang dimaksud dalam teori sistem ekologi itu dibagi menjadi 5 lapisan, yang biasa disebut dengan Golden Circle. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, mikrosistem atau lapisan paling inti nih. Di mana mikrosistem ini adalah lingkungan yang paling dekat dengan peserta didik. Berarti kalau kita lihat, itu bisa meliputi keluarga, guru, teman sebaya, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan tempat tinggal. Lapisan kedua, itu disebut dengan mesosistem. Mesosistem adalah mencakup interaksi di antara mikrosistem. Atau bisa kita katakan, di mesosistem ini, mikrosistem akan mempengaruhi mikrosistem. Supaya lebih paham kita contohkan ya. Misalkan nih, hubungan antara lingkungan keluarga dengan lingkungan sekolah. Misalkan nih, pola didik di keluarga itu tidak benar atau kurang baik, maka kinerja anak tersebut atau keaktifan anak tersebut dalam mengikuti pembelajaran di sekolahnya itu juga akan terganggu gitu loh. Tapi kebalikannya, kalau misalkan nih keluarganya memotivasi si anak untuk belajar, maka kinerja si anak pun di dalam sekolah juga akan baik. Seperti itu. Oke, lapisan yang ketiga itu adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah sistem sosial yang lebih besar nih guys, di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung tapi mempengaruhi karakter si anak. Supaya lebih paham kita contohkan. Misalkan jam kerja orang tua bertambah. Otomatis apa nih yang terjadi kepada si anak atau si siswa? Maka tidak adanya atau tidak seimbangnya interaksi di antara mereka. Selanjutnya ada lapisan keempat yang disebut dengan makrosistem. Nah, jadi kalau makrosistem ini itu lapisan terluar dari lingkungan anak. Itu bisa meliputi kebudayaan masyarakat, adat istiadat, ideologi negara, dan lain sebagainya. Di sini saya contohkan adalah kebudayaan masyarakat ya. Misalkan nih, budaya yang ada di masyarakat itu, orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya secara penuh. Otomatis karena budaya di masyarakat itu seperti yang disebutkan dalam contoh, maka orang tua akan mengambil penuh fungsi psikoedukasi kepada si anak. Alhasil, siswa akan terbentuk kepribadiannya atau terbentuk pola pikirnya berdasarkan kebudayaan yang ada tersebut. Gitu. Dan lapisan terakhir adalah kronosistem. Kronosistem ini adalah suatu sistem yang lebih kompleks, di mana pengaruh lingkungan itu terjadi dari waktu ke waktu. Kira-kira kalau dia dari waktu ke waktu, berarti ini disebabkan karena adanya perubahan teknologi dan juga perubahan zaman. Contohnya, akan mempengaruhi yang namanya gaya hidup. Dulu, ketika anak berusia 16 tahun, kalau menikah itu biasa saja kan? Tapi, setelah adanya perubahan teknologi dan perubahan zaman, wanita karir yang bahkan sudah berusia 40 tahun, tahan untuk tidak menikah. Begitu. Itu akan mempengaruhi juga psikolog dan perkembangan seorang anak. Oke, demikianlah teori sistem ekologi. Selanjutnya teman-teman akan mempelajari kecerdasan majemuk. Pada materi ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe kecerdasan yang dimiliki manusia.
Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu kecerdasan. Menurut Dusek, kecerdasan dapat didefinisikan melalui dua jalan, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan intelijensi. Sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Sebelum teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, pandangan orang-orang terhadap kecerdasan hanya dilihat pada kemampuan logistik matematik dan verbal linguistik semata yang dilihat pada tes IQ. Melalui teori IQ untuk mengukur kecerdasan seseorang, yaitu dengan memberi skor tertentu pada orang-orang yang dites IQ-nya. Pada zaman itu, tes IQ sangat populer, di mana dengan tes IQ dijadikan prediksi kesuksesan dan gambaran orang yang disebut cerdas ataupun tidak cerdas. Namun, sepanjang kepopuleran teori IQ ini, pada zamannya, teori ini tidak dapat menjawab kejanggalan dan fakta-fakta realita yang terjadi di lapangan. Contohnya, ada anak-anak yang memiliki kategori dengan IQ tinggi, tapi gagal dalam hal akademis, karir, dan sosial. Sementara banyak juga orang yang memiliki IQ yang pas-pasan, tetapi ternyata memiliki karir sosial yang gemilang. Lalu, muncul juga pertanyaan, bagaimana dengan pemusik-pemusik dunia yang terkenal akan karyanya? Pemain biola kelas dunia, ataupun pemain catur yang brilian? Apakah mereka tersebut tidak bisa dikatakan cerdas? Jika mereka tidak cerdas, apa yang memungkinkan mereka untuk mencapai prestasi mereka yang luar biasa? Secara umum, mengapa konstruk intelijen kontemporer gagal memperhitungkan bidang usaha manusia yang sangat luas? Jawabannya adalah karena tes IQ variabelnya sangat terbatas. Mungkin hanya mengukur sekitar 20% potensi kemampuan seseorang. Atas dasar inilah teori multiple intelligence muncul. Teori multiple intelligence atau teori kecerdasan majemuk adalah sebuah teori yang digagas oleh Dr. Howard Gardner dan rekan-rekannya di Harvard University. Ia menuliskan gagasannya dalam bukunya Frames of Mind. Pada bukunya ia mengatakan bahwa kecerdasan seseorang bukan hanya dilihat pada kemampuan seseorang dalam menjawab tes IQ yang hanya mengurung pada kamar tertutup dari lingkungannya, tetapi intelijensi juga tentang mengenai bagaimana seseorang dapat memecahkan berbagai persoalan nyata dalam situasi yang berbeda-beda, bukan hanya pada teori dan kemampuan dalam menciptakan produk-produk yang bernilai. Menurut Gardner, intelijensi seseorang dapat dikembangkan misalnya melalui pendidikan, tidak seperti IQ yang cenderung tetap dan berkembang tidak signifikan. Setelah meneliti berbagai jenis kemampuan, kompetensi, dan keterampilan yang digunakan di seluruh dunia, Dr. Gardner akhirnya menyusun 9 tipe kecerdasan yang menurutnya bisa mencakup berbagai kecerdasan. Setiap anak memiliki kapasitas untuk memiliki 9 kecerdasan. Kecerdasan-kecerdasan tersebut ada yang dapat sangat berkembang, cukup berkembang, dan kurang berkembang. Kecerdasan yang pertama yaitu kecerdasan verbal atau linguistik. Kecerdasan verbal adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, secara lisan atau tertulis. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan verbal bermanfaat untuk berbicara, mendengarkan, membaca, apapun. Ya, contohnya mulai dari rambu lalu lintas sampai novel klasik, dan menulis apapun, seperti pesan, email, puisi, sampai laporan kantor. Yang kedua adalah kecerdasan logik matematik. Kemampuan ini adalah kemampuan dalam menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran atau logika dan akal sehat yang benar. Proses yang digunakan dalam kecerdasan ini adalah kategorisasi, klasifikasi, pengambilan kesimpulan, generalisasi, perhitungan, dan pengujian hipotesis. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial, yaitu kemampuan mempersepsi dunia spasial visual secara akurat, misal pemburu atau pramuka, dan mentransformasikan persepsi dunia secara spasial tersebut, misal arsitek, dekorator interior. Mereka memiliki kepekaan pada warna, garis, bentuk ruang, dan hubungan antar unsur tersebut, kemampuan membayangkan, mempresentasikan ide secara visual atau spasial, dan mengorientasikan diri secara tepat dalam matriks spasial.
Yang keempat ada kecerdasan kinestetik dan jasmani. Keahlian ini menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, dan keterampilan yang menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Contoh-contoh pekerjaan yang memiliki kecerdasan kinestetik dan jasmani yaitu adalah aktor, pemain pantomim, atlet, penari, perajin, ahli mekanik, pematung, dan dokter bedah. Yang kelima ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal merupakan kemampuan untuk merasakan, misalnya sebagai penikmat musik, membedakan, misalnya sebagai kritikus musik, mengubah, misalnya sebagai komposer musik, dan mengekspresikan, misalnya sebagai seorang performer atau pemain musik. Bentuk-bentuk musik, kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme nada atau melodi dan timbre atau warna nada dalam sepotong musik. Seseorang dapat memiliki pemahaman musik yang figural atau dari atas ke bawah, pemahaman musik yang formal atau dari bawah ke atas, ataupun keduanya. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami dan membuat perbedaan-perbedaan pada suasana hati, maksud, motivasi, dan perasaan terhadap orang lain. Hal ini dapat mencakup kepekaan terhadap ekspresi wajah, suara, dan gerak tubuh, kemampuan untuk membedakan berbagai jenis isyarat interpersonal, dan kemampuan untuk merespon secara efektif isyarat-isyarat tersebut dalam beberapa cara pragmatis, misalnya untuk mempengaruhi sekelompok orang agar mengikuti jalur tertentu dari suatu tindakan. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan pengetahuan diri atau kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengetahuan itu. Kecerdasan ini termasuk memiliki gambaran yang akurat tentang diri sendiri, seperti kekuatan dan keterbatasan seseorang, kesadaran terhadap suasana hati dan batin, maksud, tujuan, motivasi, temperamen, dan keinginan, serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri, pemahaman diri, dan harga diri. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis merupakan keahlian dalam mengenali dan mengklasifikasikan berbagai spesies flora dan fauna dari suatu lingkungan atau individu. Hal ini mencakup kepekaan terhadap fenomena alam lainnya, misalnya formasi-formasi awan, gunung, danau, dan dalam kasus yang tunggu ini lingkungan perkotaan, kemampuan untuk membedakan benda-benda mati seperti mobil, sepatu, dan sampul CD. Yang sembilan ada kecerdasan eksistensial. Howard Gardner mulai berbicara tentang kemungkinan adanya jenis kecerdasan ke-9, kecerdasan eksistensial. Gardner merumuskan kecerdasan eksistensial sebagai kecerdasan yang menaruh perhatian pada masalah hidup yang paling utama. Ada beberapa ciri-ciri seseorang dengan kecerdasan eksistensial, seperti mempertanyakan hakikat dari berbagai macam sesuatu hal yang ada di kehidupan dan mempertanyakan keberadaan peran diri sendiri di dunia maupun di alam. Biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan eksistensial cenderung mempertanyakan di benaknya, mengapa aku ada? Apakah Tuhan itu ada? Bagaimana seseorang bisa sampai pada tujuan itu? Apa makna dari kehidupan ini? Ada banyak filsuf yang memiliki kecerdasan eksistensial, seperti Plato, Socrates, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain sebagainya. Demikianlah pemaparan mengenai teori kecerdasan majemuk. Selanjutnya, zona perkembangan maksimal atau Zone of Maximal Development atau ZPD ialah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa. Dalam teori ini ada dua level untuk ukuran kemampuan potensi siswa. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual adalah ketika siswa dia belajar untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial ialah tingkat dari kompetensi siswa yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Langkah-langkah dalam ZPD ialah pertama, bantuan diberikan oleh para ahli, kedua bantuan oleh diri sendiri, ketiga otomatis melalui pelatihan, dan terakhir otomatis pengulangan dari tiga selanjutnya. ZPD dan kaitannya dengan pembelajaran kooperatif ialah ZPD
kooperatif, scaffolding, revisualization, dan tutor sebaya. Scott telah menggarisbawahi bagaimana pentingnya pembelajaran kooperatif melalui pernyataan tentang Zone of Functional Development. Itulah sebabnya mengapa pembelajaran kooperatif disarankan menggunakan kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda sehingga menjadi tutor sebaya dalam kelompok tersebut. Ia menyebutkan bahwa ketika anak belajar memecahkan masalah bersama anak-anak yang lebih mampu atau dengan bantuan orang dewasa, maka anak tersebut dapat belajar dengan baik. Baiklah, saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu teori learning modality. Nah, teori learning modality ini memiliki bagian gaya belajar. Nah, seperti yang kita tahu, gaya belajar adalah sesuatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotoris sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk belajar, merasa saling berhubungan, dan beraksi terhadap lingkungan belajarnya. Nah, gaya belajar ini memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Yang kedua adalah gaya belajar auditori, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Yang pertama kita bahas adalah gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini adalah gaya belajar yang lebih berfokus pada penglihatan. Artinya, dalam proses pembelajaran untuk melihat hal-hal baru maka perlu melihat sesuatu secara visual agar menjadi lebih mudah dan dimengerti. Gaya belajar seperti ini lebih nyaman digunakan untuk belajar karena menggunakan garis, warna, dan bentuk. Nah, ciri-ciri gaya belajar visual ini adalah yang pertama, bicara agak cepat. Yang kedua, mementingkan penampilan dalam berpakaian. Yang ketiga, tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Yang kelima, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang keenam, pembaca cepat dan tekun. Yang ketujuh, sulit memilih kata-kata dalam menyampaikan sesuatu. Dan yang terakhir, lebih menyukai demonstrasi daripada pidato. Nah, strategi dalam gaya belajar visual yang pertama adalah menggunakan materi visual seperti gambar, diagram, dan peta warna. Yang kedua, menggunakan warna untuk highlight poin-poin penting. Yang ketiga, memanfaatkan multimedia seperti komputer dengan menampilkan video pembelajaran. Dan yang keempat, mengilustrasikan ide-ide ke dalam gambar. Yang kelima, menyediakan buku-buku berilustrasi. Dan yang keenam, membuat anak untuk berpartisipasi dalam demonstrasi belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun diingat. Gaya belajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengarkan. Nah, ciri-ciri dari gaya belajar auditori adalah yang pertama, mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Yang kedua, senang mendengarkan. Yang ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Yang kelima, mampu mendirikan nada, irama, melodi suara. Yang keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Nah, pada strategi gaya belajar auditori ini ada 4. Yang pertama adalah mendengarkan musik yang disukai, atau menggerakkan bibir. Nah, selanjutnya kita bahas tentang gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar peserta didik dapat dengan mudah mengingatnya. Nah, ciri-ciri dari belajar kinestetik ini adalah menyenangi pembelajaran dan metode praktik. Nah, jadi di sini peserta didik lebih suka untuk langsung terjun ke lapangan dan lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua adalah kesulitan dalam menulis namun pandai dalam bercerita. Nah, pada gaya belajar kinestetik ini, peserta didik lebih mudah dalam bercerita, namun kesulitan dalam
menulis. Nah, yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan pergerakan tubuh seperti olahraga dan menari. Yang keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Nah, dan yang kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Nah, jadi gaya belajar kinestetik ini, peserta didik akan lebih mudah mengingat sesuatu apabila mereka langsung mengerjakan langsung ke lapangan. Contohnya seperti mengunjungi museum dan tempat-tempat belajar lainnya. Nah, sekian penjelasan saya tentang teori modalistis.